kroto dari kiriman dari Jerman. Nah, ini kroto dari Jerman ya. Kroto super rumornya. Tapi ini benar ya? Benar itu. Bagus banget itu. Ini krotonya bagus teman-teman, bisa dilihat tuh ya. Ini tuh. Ini kroto super ya. Langsung pesan dari Jerman. Oke, back to channel Komar Production. Fishing edisi umpan galak. Oke, seperti biasa yang pertama kita kupas jagungnya ya. Jadi ini buat yang nanya kemarin minta lebih detail, ini lebih detailnya nih video ya. Jadi supaya lebih jelasnya disarankan untuk tidak di-skip ya, biar betul-betul umpannya tidak ada yang ketinggalan ataupun cara pembuatannya, dan juga akan kita kupas cara pemakaiannya seperti apa ya. Karena di sepanjang perjalanan video kita akan bercerita atau menjelaskan secara detail nih ya teman-teman, biar nggak gagal paham nantinya. Karena kalau pembuatannya benar dan cara tutorialnya sama, itu tidak mungkin ya, ada yang jong gitu, mustahil gitu kan. Nah, kita besok akan tempur kembali ya ke pemancingan, cuman di tempat yang berbeda. Kalau nyimak video-video bagaimana kemarin kita dapat rekor ya, rekor terbanyak, alhamdulillah ya, walaupun kita tidak pernah terjun ke ajang lomba. Jadi seperti ini teman-teman, ini 4 jagung yang malam ini akan kita gunakan ya. Kalau kemarin itu Mas Dani, sekarang Mang Ating. Mang Ating besok dia akan ikut untuk tempur katanya, karena melihat hasil video kemarin dia tidak ikut karena kesibukan. Nah, bagaimana nih kita lihat besok Mang Ating nih di pemancingan, karena udah 1 bulan ya enggak strike ya. Iya, udah 1 bulan. Udah 1 bulan katanya. Besok mulai libur. Ya karena ya betul ya, libur panjang Sabtu sama Minggu. Oke, ini jagung yang kedua nih kawan-kawan. Jadi selama ini umpan yang digunakan ini tetap pede ya dengan umpan ini ya. Tetap pede, apalagi kalau cuacanya panas. Oh, jadi kalau hujan kurang gacor. Kurang. Nah tuh kan, itu kalau hujan apa emang berpengaruh? Pengaruh kalau hujan mah, umpan kayak gini mah nggak kayak panas lah. Nah itu catat tuh teman-teman, poin pertama ya, umpan yang kita buat ini tidak direkomendasikan ketika cuaca hujan atau gerimis gitu ya. Iya, pokoknya cuaca mendung lah. Nah, umpannya jadi kurang gacor. Kalau nyorang cuman nggak seperti cuaca panas. Oh, kalau cuaca panas mungkin lebih jos ya. Iya, lebih jos. Catat tuh. Pede lagi lah. Ah. Oke, yang pertama tuh poin pertama ya. Harus 1 titik. 1 titik. Iya, nggak boleh diacak. Iya. Nah teman-teman, jadi sebelum mancing kita harus apa sih namanya, cari lapak yang pas dulu gitu. Ya kalau
untuk mancing mah lapak di mana aja bagus, itu mah tergantung miliknya. Ya, Cuman kalau ngandelin umpan kayak gini jangan ngacak itunya. Kalau ngalungnya harus di satu titik, ikan kalau sudah kumpul mungkin nggak kemana-mana ya, mana-mana biarpun ada yang nempel. nempel juga tetap umpan kita. Tuh teman-teman, makanya Mas Dani ini kemarin mancing itu yang nempel banyak sekali tuh, kawan-kawannya pada kata Mas Dani udah ambil ikannya aja, tapi mereka tetap mau nyobain umpan. Ya namanya sama teman di lapak ya, kita harus pulang sama-sama bawa ikan. Akhirnya semuanya jadi nggak ada yang jong pakai umpan ini, bisa dilihat di video sebelumnya teman-teman. Itu kalau misalkan cuaca hujan kita jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan kalau cuaca hujan mah, apalagi banyak petirnya. Oh, ngaruh ya? Ngaruhnya ke umpan apa ke ikan kalau suara petir itu? Ikan, jadi nggak bisa, kalaupun umpan kita bagus juga tapi kan nggak mau nyamperin. Oh iya, karena dia juga punya indera perasa ya. Ya, Poin kedua, kalau misalkan hujan terus banyak petir, lebih baik jangan diteruskan ya. Iya. Itu juga untuk keselamatan kita ya. Ya. iya, apalagi joran kita joran yang mengandung besi lah, jangan. Nah, ini nih yang perlu diingat sama kawan-kawannya. Kadang-kadang kan Kalau banyak petir mah, joran yang mengandung besi mah jangan dipakai lah, taruh aja, soalnya itu mengandung magnet. termasuk tahanan-tahanan joran itu kan dari besi ya. Iya. Sengaja ditancapin gitu kan. Ada yang dari fiber kan, itunya jorannya ada yang dari besi. Iya. Sebaiknya kalau dari besi mah ya kita kalau ada hujan petir mah ya istirahat dulu lah, jaga keselamatan lah. Masuk akal. Jadi buat teman-teman yang menggunakan besi saat mancing, pas ada hujan petir itu lebih baik cari lokasi yang aman dulu. Aman dulu aja, Tinggal dulu aja, istirahat. Lebih baik istirahat aja, jangan dipaksakan. Iya, toh kita memancing bukan untuk lomba, untuk ya refreshing lah. Ya untuk kebahagiaan ya. Iya. Ya. Ini udah 4 ini. Ini dua. Baru 2 nih teman-teman tuh ya. Dua. Ya nanti dulu nunggu kan mau pakai berapa. Nanti nunggu masuk. Langsung campurannya kan dia, kalau bawa campurannya banyak ya harus Ya, pakai ya. 4 ya 4. Siap. Nanti kita tunggu nih Mas Dadinya ya. Belum ada, Mas tadinya lagi bawa anaknya dulu tuh. lagi main-main dulu ya. Nanti kita tunggu ini kalau misalkan pakai 2 apa mau pakai 4. Jadi makanya teman-teman jangan di skip. Nanti kalian harus tahu perbandingan bahannya, harus pakai Kalau berapanya. dua, berapa biji. Nah, itu. Gitu. Berapa itu kan nggak tahu Mas Dani yang nakar. Ya, kemarin juga mohon maaf memang agak kurang komplit ya, tapi di video sekarang nih insya Allah nih Kang Komar nih ya akan lebih detail lagi, jelas lagi supaya teman-teman tidak jong mancingnya ya. Oke, kita lanjut nanti. Ya intinya mah kalau umpan jagung kayak gini mah jangan lepas dari krotok lah. Nah, krotonya tadi di awal sudah saya videokan ya, dari awal tuh krotonya tuh. Itu kroto super tuh. Jadi nggak kecil, nggak gede, rata ukurannya. Itu yang disebut super kawan-kawan ya. Jangan salah persepsi nih, yang super itu bukan berarti yang telurnya yang bulat-bulat gede-gede bagus nggak rata, bukan. Tapi kalau yang disebut super itu karena memang ukuran krotonya rata teman-teman, jadi kayak bubuk-bubuk bumbu gitu. Oke. Ya. Nah ternyata kita pakainya 4 ya Mating ya. Iya. Kita pakainya 4 nih kawan-kawan. Tadi instruksi dari Mas Dani katanya harus 4. Jadi buat kemarin yang komentar ya, yang banyak yang komentar, alhamdulillah ya, itu bukan tidak mau balas kita, karena memang dari pertanyaannya berarti teman-teman itu nggak nonton video sampai tuntas. Karena kalau tuntas nih di video ini
Itu sebetulnya pertanyaannya akan nyambung dengan yang ada di video gitu. 4 ya. Ini umpan ini sekali lagi kalau proses tutorialnya teman-teman betul cara bikinnya, ini insya Allah ya 97% nggak ada yang jong. Saya sendiri kemarin cuman iseng, nggak serius mancing, itu narik sampai 5, sampai jorannya mau kecebur kalau nggak buru-buru diambil sama kawan. Ini saking mabretnya umpan ini ya. Jadi jagungnya jangan pilih yang kecil, yang gede-gede aja nih kayak gini nih ya, yang bagus lah. Ini jagung si manis ya, kemarin ada yang nanya jagung hambar apa si manis. Jagung si manis ya, Si manis pakainya si manis. Oke. 4 tongkol udah cukup. Misalkan ada yang nanya nih, Bang, saya nggak hafal nih cara membedakan jagung si manis sama jagung yang biasa. Nah, itu gimana tuh Mating tuh cara ngebedain? Apa kita makan langsung? makan aja. Kalau si manis mah dimakan ya enak. Nah, jadi biasanya di pasar. Kalau yang biasa mah kalau dimakan nggak enak kan, Bang? Nah, ini poin ke berapa tuh ya? Dicatat. Kalau si manis mah dimakan mentah gak enak. Kalau si manis dimakan itu pasti manis, beda rasanya akan beda. Coba Mating dimakan sedikit aja waktu. Enak kalau si manis Sedikit mah aja. dimakan. Nih, contohnya ya tuh. Rasa enak. Airnya juga manis ya. Manis. Oh, airnya manis kawan-kawan. Jadi begitu cara membedakannya. Ya bisa inilah kalau si manis mah bisa dimakan mentah-mentah. Nah, bisa dimakan mentah-mentah. Tinggal dikit aja, wah manis berarti. Kalau jagung bukan si manis mah udah pasti nggak manis, akan beda rasanya ya. Keras dan juga memang nggak nyinyis manis lah gitu, nggak berasa manisnya, nggak langsung berasa. Kalau Rasanya lah. nggak ada rasanya kalau si manis, ini langsung berasa manis. Ada rasanya kalau si manis. Bener. Manis. Nah, ini udah 4 nih. Pokoknya nanti besok ya kita buktikan lagi nih umpan ini nih. Kalau yang nonton dari awal itu sudah pasti pengen niru. Soal budget pembuatan habis berapa bahan-bahan ini ya, tinggal diperkirakan aja sama teman-teman ya. Tergantung ininya, ukuran jagungnya. Nah itu teman-teman. Kalau pakai jagung 2 mah nggak terlalu gede budgetnya. Ya jadi kalau mancing itu kan kalau kita pakai umpan cacing ya mungkin betrik dapatnya. Tapi kalau agak mewah sedikit, nah, ini juga bisa dipakai untuk hari berikutnya ya. Iya. Banyak ini. Ini banyak, ini bisa buat kalau bikin itu mah dikukus bisa berapa bungkus ini. Iya. Tapi kalau bisa buat teman-teman ya, kalau misalkan pakai 2 jagung, yang lain itu komposisinya berapa ya, lebih baik kita ikutin aja yang ini, yang 4 jagung ini aja. Kalau 2 jagung itu biasanya bondolnya pakai 1. Perbandingannya berarti dikurangin 1-1 Ya kalau 4 jagung ya pakai 2 bondolnya. Boleh. Terus energinya pakai 2 gitu. Iya. Pokoknya bandingan itu aja. 2 jagung 1 bondol. Iya. Tinggal dikira-kira aja ya. Tapi kalau mau pengen detail mah kita ikutin aja yang di video ya. Iya. Sok, Mas Dani, silahkan. Blender lagi. Ya nanti kita cara ngeblendernya tuh seperti apa. Mas Kepeng besok ikut. Besok ikutlah, kalau nggak ikut rugi saya. Nah, betul sekali. Nih, saya habis makan mie
sama nasi. Nih besok Ya. Mas Gepeng juga akan ikut. Mantap. Karena tahu kalau umpan bagus dia nggak akan ketinggalan untuk ikut. Kita blender kawan-kawan. Nah, kita proses pemblenderan. Ini bisa berapa kali? 2 kali Pak. Nah, 2 kali ya, tuh teman-teman. Jadi kalau blendernya gede mah bisa langsung ya. Bisa langsung. Nah, ini kita karena blendernya kecil, jadi kita bagi 2 aja. 4 jagung, 4 jagung jadinya segini, jadi 2 kali. 2 kali blender. Oke. Langsung ditangani sama Mas Dani. Dedena apa dedena? Nono. Teman-teman yang lain kalau sudah mancing dengan Mas Dani nggak bakal pulang tidak bawa ikan. Langsung di blender. Atau Pak, katanya Ini mau dipakai besok, Mas. Besok siap tempur. Nah, teman-teman ya. Ini untuk blender pertama. Ini yang pertama seperti ini hasilnya ya. Awas nengah. salam hobi bahagia. Nah, ini yang kedua ya, teman-teman. Tuh. Kita blender lagi. Ini hasilnya tuh itu ya, teman-teman ya. Ini nggak pakai pewarna nih teman-teman, nggak pakai pewarna lagi kan Mas ya? Biasanya kan kalau kelihatan kuning kontras takutnya disangka pakai pewangi, apa namanya, pewarna. Enggak, itu murni. Wah, ini murni teman-teman ya, nggak pakai pewarna nih. Oke. Nah, ini yang kedua nih teman-teman, udah mulai selesai ya untuk pemblenderan jagung si manis. Nanti ini diapain Mas? Saring lagi. Disaring lagi. Ampasnya hilang. Ya, biar ampasnya hilang, tinggal berarti kita ngambil airnya ya. Air sama yang sari-saring lah. Ya. Ingat teman-teman, jangan pakai pewarna lagi ya. Ini udah murni alami ya. Proses penyaringan. Nih lihat teman-teman. Lebih detailnya nih. Awas, jangan salah paham. Ini nggak dicampur air lagi kan ya? Enggak, ini udah murni. Ini nggak dicampur air lagi, jadi murni ya teman-teman. Awas, jangan pengen dapat banyak, airnya dicampur air lagi, jangan. Ini harus betul-betul murni ya Mas ya. Murni jagung tuh. Jadi jangan terlalu halus juga ya, biar sari-sarinya dapat. Ini jangan lupa nih teman-teman yang belum like, komen, dan juga subscribe. Penting ya, bunyikan juga loncengnya di sana. Jangan lupa di-share buat teman-teman kawan mancing yang lainnya. Siapa tahu memang butuh umpan balap seperti ini, walaupun tidak direkomendasikan untuk lomba ya. Iya. Tidak direkomendasikan untuk lomba,
Tapi jika ada yang mau mencoba buat lomba, silakan saja. Tinggal terserah mau dipakainya seperti apa gitu. Yang jelas cara seperti ini 97% tidak akan jong. Umpan jitu spesial, umpan legendaris yang sudah dipakai bertahun-tahun sama Mas Dani. Jadi kalau mancing itu cari aman. Kalau sudah ketemu umpan yang bagus, ya sudah. Yang penting tinggal hokinya aja, kita tuh dapat banyak atau enggaknya. Yang penting tidak pulang tangan kosong. Intinya jangan ngacak tempatnya. Nah, itu poinnya ya. Tadi di awal video, pokoknya jangan di skip biar lebih jelas. Karena kemarin ada yang minta bahan-bahannya harus jelas. Nah ini ya, makanya diikuti ya. Karena di sepanjang perjalanan video ini kita langsung aja bongkar-bongkar rahasia. Apalagi nanti nih di akhir-akhir pembuatan video, dan juga nanti langsung kita track di lapangan. Ini bukan uji coba lagi ya, ini udah paten ini kita, karena kita sering menggunakan umpan seperti ini ya. Kemarin aja itu hampir dapat 50 ekor ya. Iya. Asli kawan-kawan, kita dapat 50 ekor tuh, bisa dilihat aja di videonya gitu kan. Umpan sudah legendaris gitu, kita jarang dapat 1 atau 2 biji, ini jarang kalau emang pembuatannya sesuai gitu. Nah ini masih proses penyaringan ya. Dan kemarin juga ada yang nawarin ya, bukan nantangin ya, kita sama-sama pemancing ya, nggak ada istilah nantangin katanya. Ayo kalau berani katanya main di apa sih F100. Iya, buat lomba katanya umpannya. Berani apa enggak katanya gitu. Ya kita sih sebetulnya mau jawab komen ya, tapi sekali lagi kita ini bikin umpan tidak direkomendasikan untuk lomba gitu. Karena Hanya sekedar hiburan. kalau untuk hiburan silahkan aja nih pakai gitu. Karena tujuan kita ke teman-teman, daripada nyolek umpan tetangga gitu, lebih baik bikin yang seperti ini gitu. Kalau hokinya lagi bagus, insya Allah pasti dapatnya seperti yang diharapkan. Seperti kita nih selalu dapat puluhan gitu kalau pengen ya. Kalau mau buat lomba juga silahkan, tapi saya tidak merekomendasikannya untuk lomba. Oke, itu ya buat bos-bos nih yang komen, semoga terjawab langsung lewat video ya. Mohon maaf juga bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Tetap salam hobi bahagia. Nah sebetulnya ini teman-teman nih ya, ini kan ampasnya nih ya, nih ini kan ampasnya. Kenapa Bang tidak menggunakan kain kasak yang lembut, kemudian diperas pakai saringan yang lembut biar airnya kena? Nah ini yang sering jadi gagal paham ya. Kenapa menggunakan saringan yang lebar seperti ini? Itu supaya daging dari jagungnya itu tetap masih ke bawah gitu. Bukan airnya aja. Bukan airnya aja, teman-teman tuh lihat tuh kan tepung. Jadi tepung dagingnya itu masih jagungnya ke bawah. Kalau pakai kain yang lembut itu otomatis airnya aja kan. Airnya aja. Nah ini nih ya, jangan sampai keliru nih. Poin keberapa tuh dicatat ya. Selanjutnya apa nih Mating, proses selanjutnya? Telur bebek mentah berapa biji? 4 biji. 4 biji, sama seperti jumlah jagung ya. Sama. Nah ini setelah pemprosesan tadi kita langsung kasih telur bebek. Jadi enggak kuningnya saja. Iya. Jadi semuanya teman-teman. Semuanya. 4 biji. Tuh, ingat bukan telur asin ya, tapi telur bebek mentah. Kalau sudah jadi asin
jadi telur asin. Kita menggunakannya telur bebek mentah. Itu pakai semuanya aja, enggak kayak kuningnya doang ya. Tuh teman-teman ya, Atau parudan ayam ini. Parudan. ini secara detail nih ya, jangan sampai di skip karena di sepanjang perjalanan video kita ingatkan akan banyak penjelasan-penjelasan yang perlu diketahui. Kita aduk dulu. Dikucap ya, diaduk biar aduk tuh. Kemarin di video sebelumnya nggak ada proses seperti ini ya, karena saya datangnya terlambat nih, karena lumayan lah rumahnya ya. Nah, jadi aduk tuh. Sampai rata hasil perasan jagung tadi. Oh, itu apa Mas Dani? Tolong di ini. Energen rasa vanila. Energen rasa vanila. Oke. Tuh. Berapa biji? 2. Dua kawan-kawan. Catat. 2 bungkus energen rasa vanila. Aduk bang. Oke. Jangan dulu diaduk. Kemudian Ini pelangi jagung susu. pelangi jagung susu. Tuh, lihat ya. Tuh. Jagung susu. Oke. 1 bungkus saja. 1 bungkus. Tuh, lihat teman-teman ya, hampir mirip kan warnanya kuning. Cuman dia sudah berbentuk tepung ya. Terus target. Ya, Pak, ini? Targetnya 2. Targetnya 2 tuh. Oke. Ini kalau kawan-kawan gak mau nonton videonya lagi itu sambil dicatat ya. Targetnya yang warna merah. Tuh, targetnya yang warna merah. Ya, ingat yang warna merah. Tuh. Oke, kemudian Langsung diaduk. nah, diaduk dulu kawan-kawan. Oke, ini yang ngaduk nih Mang Ating nih. Besok kita lihat nih, dia akan tempur dengan umpan balap, umpan andalan, jagonya umpan borongan. Ini pasti banyak yang nempel lagi nih besok nih. Apa-apa. Nempel mah. Yang Ya, nebeng. banyak yang nebeng, nggak apa-apa lah, kita saling berbagi aja ya. Iya. Namanya juga lagi senang-senang lah, lagi liburan. Nah, gitu teman-teman ya. Kita prinsipnya emang hiburan ya. Oke, bahan tadi sudah. Ini proses diaduk. Selanjutnya itu apa, Mas Dani? Bondon. Bondon. Nah, tuh, bondon ya. Ini udah banyak di kios-kios. Bondonnya 2. Bondonnya 2. Nah, seperti itu bentuknya ya. Tanyain aja kalau yang belum tahu, tanyain aja bondon gitu. Ini diparut bisa, kalau mau di ini juga bisa, cuman lebih praktis diparut. Lebih cepet ya. Lebih cepat. Lebih cepet Nggak keras. diparut. Jadi nggak keras gitu. Ini kayak pakai parutan keju aja nih ya. Ini kalau diaduk nggak keras. Iya betul. Jadi langsung cepat bercampurnya. Jadi kenapa nggak melalui proses blender lagi itu sekalian? Enggak ya? Nggak usah, ini udah cukup. Udah cukup lah ya. Tinggal begini nggak lama ya. Biar nggak terlalu ribet mungkin ya. Sama aja gitu. Yang penting jagungnya dulu karena jagung butuh lembut. Jadi perlu blender. Kalau ini mah cukup kita diaduk-aduk aja gitu kan. Nah ini teman-teman tuh prosesnya ya seperti ini tuh. Nah, ya. Oke teman-teman ya tuh seperti itu.
Ya, bondon yang satunya lagi tuh. Awas ya, jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang keliru cara pembuatannya. Tuh, ini bondon yang kedua. Kita bongkar-bongkar aja umpan-umpan biar terus Karena ini menyesuaikan takaran cuy. sesuai takaran ya, harus diingat ya, harus sesuai takaran tuh kata Mating ya. Ini harus dicatat. Kalau kita pakai jagungnya 2 biji itu bondonnya cukup pakai 1. Iya, untuk Yang lainnya juga satu. yang lainnya satu-satu berarti ya. Karena ini kan jagungnya 4, bondonnya harus pakai 2, telur bebeknya pakai 4, targetnya pakai 2. Berarti untuk satu batang jagung berarti satu telur. Siap. Nah, 1 telur. itu teman-teman perbandingannya ya. Kalau mau bikin skala kecil, biar nggak terlalu banyak, tapi lebih efisien. Ikuti aja cara yang persis kita tutorialkan dan bahan-bahannya. Ini plus sekaligus nanti cara mengumpankannya seperti apa gitu ya, Mas Dani ya. Iya. Jadi enak ikannya juga kalau nggak pakai esen. Enak, ya betul. Jadi wanginya juga wangi alami nih kawan-kawan. Wangi alami dan pembuatannya cukup mudah. Cuman emang kalau bikin sendiri lumayan makan tenaga. Tuh. Terus sampai aduk nih, sampai piling kalian ini betul-betul sudah aduk, aduk rata, gitu kan? Biar nggak gagal paham. Ini spesial buat borongan ataupun ikan mas, Itu buat harian. atau buat empang harian juga boleh ya. Pernah kita praktekkan langsung nih. Kalau mau nonton video-videonya itu sebelumnya sudah kita buktikan ya di lapangan. Cuman kemarin saya datangnya terlambat, jadi saya datang ke situ ternyata koran itu udah penuh karena saya bangunnya kesiangan. Habis ini prosesnya nanti pengukusan. Nah, habis ini pengukusan ya. Tapi diplastikin dulu dong ya. Plastikin dulu. Sekarang berarti proses pengukusan. Pengukusan. Oke. Plastikin dulu. Plastik. Diplastikin dulu kawan-kawan. Gelas apa deh? Gelas. Seperti biasa nih yang kemarin nonton videonya ya. Gelasnya di mana? Cara mengukusnya nih yang benar ya. Biar tidak boleh potam dan kemudian tidak bocor ya. Ikuti nih buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya. Iya. Ini lebih detailnya nih. Oh, lihat. Biasa pakai plastik dan biasa aja dimasukin. Tuh. Biar nggak belepotan seperti itu caranya. Nah, teman-teman ya. Ya. Ah, cuma 5 sendok. Cukup 5 sendok aja katanya. Satu kantong. Satu kantong. Tuh, segini ukurannya teman-teman ya. Tuh. Kita kupas tuntas. Oke. Nah, seperti ini jadi teman-teman.
Kalau soal mengukus mah berarti bebas ya, terserah aja ya orang pilihnya mau seperti apa ya. Iya, bebas. Nah, yang penting dikukus teman-teman. Berapa sendok ya terserah. Terserah ya. Yang penting pengukus. Tapi yang harus diperhatikan berapa menit. 30 menit, 15 dibalik, yang 15-nya dibalik lagi jadi 30. Oh, 30 menit itu dibagi dua teman-teman. Jadi dibolak-balik ya. Udah 15 menit dibalik. Ya. Jadi tungguin sampai 30 menit setelah dibalik. Oke. Jadi 30 menit ya pas. Oh, seperti itu. Ini buat satu ini aja itu kalau dikukus ini jadi mengembang ini. Cukup buat satu orang cari lokasi, duduk, nikmatin strike. Nih. Tapi kadang-kadang kemarin aja kita kurang ya. Kurang. Oh, percaya nggak, kemarin aja kita kurang bawa segini. Bayangin. Bikin berapa tuh? Kemarin jadi 8 ya? 8. Bayangkan, jadi 8 seperti ini kita kemarin kurang. Karena apa? Dikeroyok sama teman-teman yang mancing di sana. Karena umpannya betul-betul babat habis satu kolam. Ya. Yang nggak kebagian sampai ngambilin ikannya langsung di Mas Dani itu. Karena dia pulang nggak bawa ikan, kasihan. Jadi dikasih 2, ada yang 2 ekor, 3 ekor. Itu teman-teman. Ukurannya sama, teman-teman. Kalau sudah begini, kalau 55 kan ukurannya jadi sama. Ya, sama. Oke, ini sampai selesai teman-teman. Nanti kita ke proses pengukusan. Ya. Nah, ini jadi sedikit warning ya. Jadi bukan mau ini. Jadi teman-teman, kalau ada teman dulu beli umpan jagung itu segini, tahu sendiri kan harganya. Apalagi segini nih. Ya. Tapi jangan salah. Jadi kalau kalian mau dijual itu ya lain lagi ceritanya gitu kan. Nah, jadi teman-teman buat para bos-bos mancing mania nih, rekan-rekan yang di barat, yang di utara, yang di selatan. Jadi Mas Den juga siap membuatnya Mas ya? Siap. Jadi udah siap langsung dari orangnya nih. Oke. Jadi dibikinkan kan lebih praktis gitu buat teman-teman. Nanti kita bisa melalui jasa pengiriman lah ya. Oke. Nantinya dipotong biar kelihatannya seperti ini nih tuh. Jadi rapih lah itu ya teman-teman. Oke. Barangkali itu kan ada yang mau langsung diolah sama tangan Mas Dani dan Mang Ating, siap delivery. Nah, oke, tinggal di komentar aja kalau memang tertarik. Tapi untuk jangan skala yang nanggung ya, kita juga nanti apalah gitu ya. Tapi untuk lebih baiknya ya buat teman-teman bisa dipraktekkan aja di rumah ya. Nah, ini 4 jagung totalnya jadi 8 Mating ya. Tuh, totalnya jadi 8 seperti biasa, jadi 8 aja. Satu ininya 5 sendok. Nah, tuh jadi 8. Oke. Mungkin kalau ada yang mau dibikinkan ini 8 bungkus ini sudah meluncur besok. Kita mau Bisa pakai direbus, aja. bisa dikukus. Nah, tuh. Langsung kukus. Proses pengukusan. Ya, proses atau Jangan lupa 15 menit pertama, 15 menit kedua dibalik. balik. Nah, sampai 30 menit selesai. Ya, jadi 15 menit kawan-kawan ya. Awas jangan kelebihan, takutnya bocor atau terlalu matang ya. Jangan sampai nempel body itu. Kena body Ya. panci. Jauhkan dari bodi pinggiran panci. Ya, kalau kena body panci bocor. Nah, oke kawan-kawan. Proses pengukusan lagi.
Jadi nggak harus nunggu air mendidih ya? Ya langsung aja. Langsung aja. Pokoknya 30 menit dari Kita tutup. dari pertama itu. Oke, kita tutup. Coba dong. Kita tunggu 30 menit, nggak usah nunggu air mendidih, jadi langsung dinyalakan kompor. Tunggu 30 menit, 15 menit, kita balik dulu, 15 menit lagi baru kita angkat. Salam hobi bahagia. Kawan-kawan, ini udah jadi tuh ya. Jadi mengembang dan wanginya juga sudah harum. Ini jadi 8 bungkus ya, sudah balik sudah 30 menit. Oke buat teman-teman, demikian tadi tutorial cara membuat yang benar, dan masih ada lagi 2 tambahannya, diantaranya yaitu deho sama kinoy. Bang Komar dan kawan-kawan ya, selamat mencoba dan mudah-mudahan strike. Salam hobi bahagia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Full tutorial tanpa rahasia. Ini sudah jam 6 pagi ya. Kita akan berangkat ke lokasi ya. Nah, ini yang sudah kita siapkan dari semalam. Dan ini Mas Epeng. Ngopi dulu, ngopi. Sebelum berangkat ngopi dulu nih, lihat kapal api. Iya, iklan. Oke, ini dia Mas. Dan fishing. Sarapan dulu. Iya. Ini yes ya, ini deho. Ya, ini dehonya 1 kaleng. Oh, 1 kaleng sudah dipisah kayak gini guys ya. Saya kesininya agak telat. Pokoknya ini deho 1 kaleng aja ukurannya ya. Oh. Ini belum dicampur kino ini. Belum, ntar. Nah, nanti ini buat teman-teman, ini sekaligus nanti kita bikin umpan siap udah jadi gitu, udah full ya. Ya. Ini hasil kukusan semalam nih tuh. Ya. Ya. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat, kita akan minum kopi dulu ya. Kopinya jangan lupa, kopinya kopi hitam nih, kapal api ya. Kemarin juga saya sebelum berangkat mancing di rumah minum kopi hitam dulu, langsung tokper. Alhamdulillah saya dapat 11 ekor, Langsung gacor. langsung gacor. Kira-kira perjalanan membutuhkan berapa menit? Sekitar berapa menit ya? Setengah 20 jam. menit, setengah jam lah ya. Setengah jam paling Ya, paling lama. iya paling lama. Oke, Nah ya. ini adalah ini raja. Raja hobinya lari, dia nggak ikut sekarang nggak ikut. Dia pengennya lari sama si Alipa, dan sama si itu. sama dia nggak mau sama si Hera. Nah ini teman-teman ya, Nah ini ini kinoynya 3 nih, harus 3. disiapkan nih. Mereknya Golden Fish spesial. Nanti kita bagaimana cara mengolahnya ya dengan umpan kukusan ini ya. Oke, karena ini kan sudah ready ya, ada 8 bungkus. Nah, berapa takaran kinonya nanti, makanya jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, betul. Betul. Salam hobi bahagia. Salam hobi. Dong, Mela. Nih kita udah pagi ya tuh.
Ini yang belum datang itu Mang Gobang ya, atau Mang Ating ya, belum datang ya. Tuh. Nah, kayaknya ini Mang Ating nih. Ya, betul sekali. Mang Ating sudah datang ya. Ini jam 6 pagi. Tuh, peralatan. Waduh, siap tempur nih. Siap, siap. Oke, kita lihat nih ya. Hari ini kita liput dari mulai 0 km sampai ke tujuan, empang tujuan. Pokoknya dahsyat nih umpan balap. Oke. Ini kita siap ya. Oh, epeng. Ya. Duduk. Lihat pancingan ini. Walaupun saya cat biru sama putih, weh, ini yang dapat 11 ekor. Walaupun agak jelek juga lumayan. Enggak jong terus ya. Enggak jong, alhamdulillah. Mau di Empang, mau di Citarum, mau di Selokan, gacor ini nih warna biru. Jadi Kalau mau beli nih silakan saya jual 400. Jadi sekarang agak lain gitu mancingnya, enggak di Citarum lagi. Enggak, sekarang mah ada yang bayarin. Alhamdulillah. Oh. Kalau bayar sendiri mah saya mah dengan berangkat ke Tegaluhur. Walaupun papanasan juga. Lihat nih, motor bensinnya full. Itu Ini kotor helmnya. lama kan? Itu lu di Kita lihat kayaknya lagi diaduk nih. apa sayang? Ini mulai dijadiin ini. Iya. Ini mulai dijadiin tuh teman-teman ya. Tadi kita intermezzo aja keluar ya. Tuh, ini deho belum dicampurkan nih mas ya? Belum. Naik aja deh, naik. Tuh satu. Ya perhatikan 2, 3. Ini semuanya ada 8 tuh, 4. Awas jangan skip nih buat teman-teman ya. 5. Kita 5 5 dulu. udah segar. Wanginya udah betul-betul segar ya teman-teman. Nanti bisa dibuktikan kalau bikin. Ini wanginya luar biasa. Ya. Ini ketahanan wanginya di dalam air lama ya mas ya? Lama ini. Lama, jadi ikan yang jauh juga bisa nyemperin katanya, bisa ngumpul. Jadi diaduk sampai rata. Betul-betul wangi asli. Ini akan payah tuh. Jadi ini jadi Kenapa anjir tuh? kita mendapatkan tadi. Jadi makanya 4. 5, berarti 6 6. ya. Oke. Nah, ini untuk satu kaleng deho kita coba 6. Sebetulnya pakai 8 juga bisa mas ya. Kalau ini enggak, ininya amisannya kurang. Amisannya kurang kalau kita pakai semua, tapi buat teman-teman tergantung nanti di Empangnya. kondisi empangnya, spotnya. Ikannya kecil-kecil bisa ditambah lagi amisannya. Nah kalau ikannya
sekilo berapa ekor? 4. Sekilo 5, sekilo 4 itu boleh ditambah, jadi jangan terlalu anyir ya. Enggak, itu amis kalau sekilo. Oh, amis ya? Iya. Iya ya, sorry. Jadi harus amis kan teman-teman kalau Kilo 4 kilo. sekilo 4 atau sekilo 5 ekor. Karena mereka pasti akan mengejar karena ikan Yang kecil-kecil kecil itu penasaran ya. Itu disisain 2 tapi tetap di bawah ya. di bawah buat cadangan. Buat cadangan kalau misalkan kurang, kehabisan Bisa bikin lagi. Karena kita ini yang mancing 3 orang ya. Campurin. Nah, lihat campuran kinonya nih berapa nih ya. Kalau kino sih tergantung selera, soalnya kan kalau kino ini cuma pengeras doang, kita tergantung kita pengen tekstur yang pengen Ya. keras bisa. Gitu ya. Kalau pengen agak lembek sedikit ya mungkin sedikit kinonya. Jadi fungsinya enggak pengaruh ke umpan ya. Enggak. Ini cuman tergantung selera. Ini cuma pengeras. Buat pengeras adonan aja. Mau lengket atau mau sedikit keras ya. Iya. Tapi kalau untuk air yang empang jalan mungkin harus sedikit keras ya. Sedikit keras. Nah, karena arus airnya itu bisa menghancurkan umpan kalau terlalu lembek. Nah, jadi kita tergantung situasinya nih teman-teman ya. Tapi kalau airnya diam lebih baik yang lembek aja ya. Lembek aja. Nah, karena nantinya tidak terbuang sia-sia. Karena kalau tidak bisa memainkan umpan ini, yang ada itu ikan malah kenyang duluan ya. Iya. Karena seperti di bom gitu. Ngelempar jatuh, akhirnya ikan kenyang. Jadi harus hati-hati nih cara Penggunaannya. pengguna menempelkan ke kailnya, itu adonannya harus ngepas. Jadi jangan baru masuk empang sudah copot gitu karena lembek. Itu bisa kayak sama seperti ngebom aja ya. Nanti kenyang duluan ikannya. Wanginya kena, wanginya ada, amisannya ada, gurihnya juga ada. Iya, Pas, sip, pas. Jadi pakai 2 aja ya. Yang kita butuhkan adonannya, teksturnya. Ini bisa 3, soalnya ini agak lembek juga. Agak lembek nak. Oh iya bisa sih. Ya, masih lembek sini juga ya. Nah, nanti nih kita coba nih Wak Epeng, Mang Ating sama Mas Dani nih Ini kroket dari Jerman. akan beradu mekanik di empang. Adu mekanik nanti ini bertiga nih, siapa yang lebih banyak. Nah, ini dia teman-teman, Ini kroket dari Jerman. kroto dari Jerman ya. Bilang aja kroto Jerman gitu. Di kios pasti hafal ya, walaupun belum familiar. Kalau di kita itu bilangnya kroto Jerman, artinya kroto super. Nah, kroto super itu tidak gede-gede teman-teman ya, tidak gede-gede kayak telur gitu kan. Ada tuh kroto yang telurnya nggak rata kan, gede kecil gitu kan, ada yang kuning ada yang putih. Nah ini murni jadi telur yang sudah menetas, cuman sudah berbentuk semut ya tuh. Jadi sudah berbentuk semut, tidak telur lagi tuh, dan ukurannya juga rata ya. Jadi tidak mengganggu umpan. Persidangan. Oke, nih ini nih. Oh. Ini. Habis ini kata Mang Ating itu pakai air hangat. Air panas. Nah, pakai air hangat atau air panas? Ini harus Panas. jelas air panas teman-teman ya. Sekali lagi pakai air panas. Biar krotonya nggak cepet basi.
Oh gitu ya, biar tetap segar segar. aromanya ya gitu ya. Karena kan kalau basi wanginya juga mungkin baunya busuk, agak sedikit busuk ya. Iya, jadi Ya karena ini masih makhluk hidup ini. makhluk hidup ciptaan Allah. Iya. Ini jangan lupa nih ya, dicatat nih. Pakai air panas, jangan pakai air hangat. Tuh, airnya sedang menggodok ya. Nanti kita tunggu sampai menggolak. Tuh. Ini campuran terakhir ya, campuran terakhir. Setelah dicampur langsung kita berangkat. Oke, cekidot. Oke, ini dia teman-teman. Guys, nih Tuh, kita kasih air panas supaya enggak cepat basi. seperti itu teman-teman ya caranya. Tuh, jadi ini Mang Ating nih bagiannya. Habis ini disaring. Aja airnya, belihin dulu itunya yang hitam-hitam. Jadi terpisah ya. Ini yang banyak tidak dipahami para pemancing. Beli kerotok langsung pakai aja. Padahal aroma semut itu rasanya apa sih, masam ya. Iya. Masam, jadi ikan itu mundur. Tapi kalau di Kukus dulu. Kalau di leok dulu. ya kalau disiram dulu dengan air panas, jadi rasa masamnya itu hilang. Jadi buat pemula juga ini disarankan jangan dulu, kalau bisa ya Mas Jenny ya, jangan ikut lomba dulu ya. Iya. Jadi belajar dulu di empang-empang borongan seperti ini. Jadi kalau langsung ke lomba Belum paham banget. belum paham natarnya, nanti bisa Jong. Hah? Bisa jong. Bisa jong, kalau dapat juga bisa ngerepotin tetangga ya. Jadi penurnya itu nyasar kemana-mana, kalau belum itu memalukan kalau lomba seperti itu, mengganggu orang. Tuh, dipisahkan ya. Ini keroto, tandanya kalau yang biasa, yang enggak super itu kadang-kadang ada gatehnya ya, yang gedenya itu, semut yang gedenya itu. Kalau ini rata, ini langsung ekspor dari Jerman. Nggak tahu bener enggaknya, tapi disebutnya keroto Jerman aja. Seringan. Gas lah. Dari ini langsung sana. Gas. Tetap kita lihat prosesnya ya, supaya lebih detail teman-teman nanti tahu nih. Ini proses penyaringan. Proses penyaringan. Awas. Oh, bagus kan hasilnya. Mantap. Mantap, jadi kayak dimasak gitu ya. Dari Tuh, teman-teman, caranya seperti ini tuh. Jadi diusahakan airnya biar turun kering dulu, jadi biar lembab lah. Kalau kering kan mesti dijemur, langsung saja ditumpahkan.
dicampurkan. Jadi ngaduknya pelan-pelan ya, biar kelapanya nggak hancur. Oke, jadi jangan ngebut ya. Iya. Kadang-kadang kan kalau banyak ya teman-teman kita kalau waktu itu ngebut ya, Jangan, kan kelapanya Iya. hancur kasihan. kayak takut kehabisan ikan. Padahal jong. Jadi santai aja seperti ini, biar rata posisi umpannya itu rata. Ada juga sebagian yang memakai kroto ini cuma ditaburi di atasnya aja dengan bilangnya mungkin irit apa gimana ya, tapi sebetulnya yang bagus itu seperti ini, Campuran langsung. campur langsung, jangan sedikit-sedikit, karena kalau kroto sedikit percuma jadinya nggak ngaruh. Jangan. Iya nggak? Ini kita bagi-bagi apa pengalaman aja, sharing umpan ini dijamin 97% Berhasil. berhasil. Kita lihat nanti hari ini, pagi ini kita berangkat. Yang mau nyoba silahkan tinggal DM saja, minta langsung dibikinkan. Tapi kalau untuk pengiriman krotonya beli sendiri ya Mas ya? Sendiri. Nah, beli sendiri nanti kawan-kawan ya. Cuma kalau sama krotonya ntar takutnya kelamaan di jalan atau gimana, jadi basi. Kalau keadaan kita ngirimnya seperti ini itu bisa kuat berapa hari Mas? Itu bisa sampai 3 bulan. 3 bulan? Iya. Yang benar Mas? Iya benar. Cuman taruhnya di kulkas. Taruhnya di kulkas, tapi kalau mau dipakai dikukus lagi, Kukus lagi. dia dikasih panas lagi gitu ya. Iya. 3 bulan kawan-kawan ya kan. Cuman harus kalau nonton dari awal tuh tahu pemakaian kinoinya, Lembek. dehonya gitu ya. 3 bulan nih tahannya. Paling di perjalanan untuk Pulau Jawa juga paling sekitar 1 minggu paling lama. Kalau untuk Jabodetabek paling 3 hari lah. Oke. Nah, karena ini terlalu lembek, jadi kita campur kinoi lagi. Jadi kinoi itu bukan buat campuran Umpan bukan. umpan ataupun rasa. Kinoi ini tidak merubah wangi ya. Iya, soalnya ini tawar. Tawar, kinoi yang tawar. Jadi yang penting dia bisa mengeraskan adonan. Yang penting gacor aja. Gitu. Ini guys, kita bawa ya persiapan. Takut kurang, Takut kurang, kalau kita kalau habis kita ngaduk lagi. aduk lagi. Tapi diaduknya sebelum krotonya belum habis ya. Iya. Jadi diaduk lagi teman-teman. Dikira kurang nih, jangan diaduk, nanti krotonya kita harus beli lagi, tinggal disatuin lagi aja. Untuk umpan cadangan. Itu 6 bungkus krotonya itu 1 on. 1 on apa 2 on? 2 on ya. Iya. 2 on, sekitar 2 on. Catat 2 on teman-teman ya. Karena ini kalau di packing ini bisa jadi banyak. Jadi banyak ini. Asli ini. Buat teman-teman yang minat bolehlah yang di Jabodetabek maupun yang di luar Jawa. Paling kita perbedaannya dari ongkir aja ya. Kita nanti bikin resinya.
terima resi pengiriman sampai di tujuan, mendarat dengan selamat. Bukan begitu, Pak Epen? Ya, begitu. Sekarang jam setengah 7, ya kan? Tadi jam 6 ya. Kita persiapan ngopi dulu. Sekarang sudah jam setengah 7. Mungkin kita start jam 7 ya. Jam 7 itu ideal lah. Kita nyampe paling jam 8 kena. Sampai setengah jam lah, sampai jam 7 dari Oh, kita kurang. setengah 7 sampai sana jam 7. Iya, kurang lebih setengah jam. Nah, kayaknya cukup nih. Ini kalau dikukus lagi jadi bolu pantat. Bulu curian. Oh. Sip. Kita rehat sejenak. Motonya gimana? Kata-katanya? Kata-kata hari ini, Salam. jangan jong, jangan sampai jong nih. Soalnya umpannya beli. Kita pokoknya jangan jong. Sebelum kita berangkat, kita baca Bismillah dulu. Betul. Jadi untuk menjaga keselamatan di perjalanan Oke. sampai tujuan. Kata-katanya, Martin. Semoga pendapatan hari ini lebih banyak dari hari yang kemarin. Oke, siap. Siap, mantap. Mantap. Salam hobi bahagia. Salam hobi bahagia. Saya juga salam hobi bahagia. Salam hobi bahagia. Let's go. Hobi bahagia. Ini kita nungguin siapa dulu nih? Bukan temannya dari kerabat Keraba ya? atau Patok. Oke. jadi tunggu-tunggu saya bangunnya jam 5 coba berangkatnya siangan. Kalau saya tahu banget siangan mah lah jam 5 saya bangun.
Udah kali tadi. Kemari ya. Ini kalau yang babak Oke guys, back to channel. Kita sudah sampai nih di pemancingan AA ya. Ini kita pilih spot di sini aja nih. Katanya di sini bisa sampai sore. Kalau di sana itu mulainya jam 8. Kita cek keadaan air dan warnanya. Tuh. Lumayan cukup luas juga ya. Kapal kayaknya kapal peserta lomba atau nanti kemarin campuran di mana? Ini masih pagi ya guys, jadi belum pada datang ini. Kalau yang di sana tuh udah lumayan banyak ya, karena memang ada hadiahnya. Itu dulu. tapi seru aja juga. Ini dia kan urut anu kamar ngeborong. Kamu urut saya mah pasti beak. Dari borong gimana ngeroba? 40. Dibanding seberapa? Nah, jadi di sini katanya kemarin bekas borongan banyak katanya di sini. Ya, tuh teman-teman. Ya. Sampurna tak apa? Kita sampurna. Ini kita belum pick di sini ya. Ini masih diskusi. Itu dengan bekas gila. Tapi pokoknya tetap hobi bahagia. Mama peserta anu. Oke guys, kita bagi-bagi Umpan, opan dulu. gaskeun. Kita langsung dicoba di sini katanya Mas Dani. Kayak iya Apa itu perapis tadi dia? bukan ini kakak Arek ka dia DT, arek kami samari. Pas lagi teh ka dia gini. Kemarin mah pada aya arek jalan sok ka dia. Biasa sok lagi. Ke tengah agak dalam. Kita Ukur. lagi stoppernya. Tuh. Ukur stopper dulu. Ukur stopper dulu ya. Belum mandi kita ukur stopper dulu. Lempar. Oh. Mana? Oh, kelihatan sekarang mah. Ya. Hop, ya ternyata. Sip. Nih ya teman-teman, kita perjalanan cuman sekitar kurang lebih 30 menit. Dan ini kita akan coba umpannya ya, langsung nih.
di empang harian aja. Ini keempat-empatnya umpannya sama ya guys. Nih kita lihat nih siapa yang paling gacor nih untuk hari ini. Yang lain juga udah pada datang. Oh, oke, kita tunggu. Nah, kanyar orang bro, tahu kanyar mah liaran, oksigennya udah jauh di situ kadi, jinji, dengan hewan apa? Oh, Guys, gas gas. aku belum hari ini. Salam hobi mancing bahagia. Pakai eta bang, bang, kelap dulu bang, tutup kepala. Motor, kemari. Tuh. Ikan itu namanya ikan bloon. Ikan boloon. Ada. Ayah. Gua Orang lagi sih kepanasan tuh. Oh ini ya. Enggak deh Pak. Loh, itu ketemu. Oh. Alhamdulillah naik oge ya. Oh, dua kali cenah bahayana ge eta. Wih. Mantap guys. Tuh. Ada gabus ya. Gabus, kakait kan. Orang tuh. Woi, Iya. Bawa. Ada sama hujat di sini orang. Iya, orang.
Orang iya mah tuh. Nah, Yo nyorong. udah iya mah. Enggak ditelep. Ah. Dor, kan panjang dor. Trik. Majak. Lebih bahagia. Hari ini kita mancing guys di pemancingan AA. Awak semua. Nah, saya main kan apa? Aja nah ini sorangan mah. Woi. Ya Allah. Serok. Bang. Mantap. Weh, Mas Epeng strike. Anjir. Bagaimana kesan? Merah. Mas merah. Mas merah. Oh, ini. Jeroan deh, Cuk. Jair. Jair. Oh, anak Jair. Itu sudah. Aja lah poin. Guys, gabus guys. Ada gabus segala. Vamos.